Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Perkenalkan saya Fatima Azara dari Prodi Teknologi Kimia Industri kelas 1B dengan NIM 432254047. Jadi pada video kali ini saya akan membahas salah satu topik penting dari fisika yaitu dinamika. Nah, dinamika sendiri adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang hubungan antara gaya dan suatu benda. Jadi melalui dinamika ini kita dapat mengetahui mengapa benda dapat bergerak, berhenti, atau berubah arah. Nah, tujuan utama dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fisika Terapan dan dosen pembimbing Pak Mahillah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan mengartikan dulu apa itu dinamika. Nah, dinamika sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dinamis yang berarti kekuatan atau gaya. Dalam fisika, dinamika itu mempelajari tentang penyebab gerak suatu benda. Perbedaan antara dinamika dan kinematika, kalau kinematika dia fokus membahas mengenai bagaimana benda bisa bergerak, sedangkan kalau dinamika dia mempelajari tentang mengapa benda itu bisa bergerak, yaitu karena adanya gaya. Nah, dalam dinamika ada beberapa jenis gaya. Yang pertama yaitu gaya berat. Nah, gaya berat ini disimbolkan dengan huruf W dan dapat diperoleh dengan perkalian antara massa dan gravitasi. Nilai dari gravitasi itu sendiri adalah 9,8 atau bisa juga dibulatkan menjadi 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya berat adalah gaya gravitasi bumi terhadap benda. Selanjutnya adalah gaya normal. Nah, gaya normal ini adalah gaya yang tegak lurus dengan permukaan di mana benda itu berada. Selanjutnya ada gaya gesek. Nah, gaya gesek adalah gaya yang berlawanan dengan gerak benda, atau bisa dibilang gaya yang menahan pergerakan benda. Setelah itu ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali tercipta karena benda itu digantungkan atau benda itu ditarik menggunakan tali. Sekarang kita akan membahas mengenai hukum Newton. Nah, hukum Newton terbagi atas 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, hukum Newton 1 berbunyi bahwa sebuah benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja padanya. Artinya, benda memiliki kecenderungan untuk mempertahankan posisi awalnya. Contoh, bola di lantai akan tetap diam sampai seseorang menendangnya. Ketika gaya berhenti bergerak, bola akan melambat karena adanya gaya gesek. Yang kedua yaitu hukum Newton 2. Hukum Newton 2 itu memiliki rumus resultan F sama dengan massa dikalikan percepatan. Nah, untuk rumus dari hukum Newton 1 yaitu resultan gaya sama dengan 0. Kita lanjut ke hukum Newton 2. Nah, hukum Newton 2 memiliki bunyi percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Nah, contohnya itu saat kita mendorong troli yang terisi penuh dan yang kosong dengan gaya yang sama, maka yang terisi penuh pergerakannya akan lebih lambat dibandingkan troli yang kosong. Selanjutnya yaitu hukum Newton 3 atau yang dikenal dengan aksi reaksi. Nah, hukum Newton 3 berbunyi bahwa setiap gaya aksi akan menimbulkan gaya reaksi yang sama besar tapi berlawanan arah. Contohnya saat kita menekan meja juga akan memberikan gaya yang sama terhadap kita seperti halnya gaya yang kita berikan kepada meja tersebut. Kita masuk ke contoh soal. Saya bacakan soalnya. Sebuah buku bermassa 2 kg terletak diam di atas meja datar. Jika percepatan gravitasinya itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah besar gaya normal yang bekerja pada buku tersebut? Nah, karena yang dicari adalah gaya normal, yang mana gaya normal itu ke atas, maka yang kita gunakan adalah resultan gaya Fy. Nah, karena bukunya ini diam, maka resultan gaya Fy itu sama dengan 0. Sehingga dapat kita cari gaya normal itu sama dengan gaya berat.
sehingga 2 dikali 10 sama dengan 20 Newton. Maka diperoleh gaya normalnya adalah 20 Newton. Setelah itu kita melangkah ke soal kedua. Sebuah kotak bermasa 5 kg didorong di atas lantai datar yang licin dengan gaya horizontal dengan F-nya adalah 20 Newton. Maka berapa percepatannya? Nah, karena secara horizontal, maka kita gunakan resultan gaya Fx. Nah, karena bendanya bergerak, maka resultan gaya Fx itu sama dengan massa dikali percepatan, sehingga diperoleh 20 Newton sama dengan 5 kg dikalikan dengan percepatan. Setelah itu kita balik rumusnya sehingga diperoleh percepatan sama dengan 20 dibagi dengan 5. Dan diperoleh hasil percepatannya adalah 4 meter per second kuadrat. Oke, soal selanjutnya adalah sebuah benda diam ditarik oleh 3 gaya, seperti pada gambar di bawah. Nah, untuk gaya 1 yang ke kanan itu sebesar 10 Newton, gaya kedua itu 15 Newton, dan gaya ke kiri 25 Newton. Nah, untuk mencari total resultannya, kita tinggal jumlahkan saja F1 sama F2 karena mereka memiliki arah yang sama. Sementara kita kurangkan dengan 25 karena arah dari F3 ini berbeda dari F1 dan F2. Sehingga diperoleh resultan F-nya itu adalah 0. Sehingga dapat disimpulkan jawaban dari soal ini adalah benda tidak bergerak ke kiri maupun ke kanan karena benda tetap diam di tempatnya.